Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali untuk mata pelajaran Simkomdik atau simulasi komunikasi digital, di mana pada pertemuan keempat kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif, serta menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Baik, di sini nanti materi akan kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai mengevaluasi paragraf. Kemudian yang berikutnya akan kita bahas yaitu mengenai menyusun kembali format untuk dokumen pengolah kata. Baik, yang pertama di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai paragraf deskriptif, deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Yaitu sebuah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri benda objek yang dideskripsikan. Nah, adapun ciri-ciri daripada paragraf deskripsi itu adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek, kemudian melibatkan panca indera, kemudian menjelaskan ciri-ciri fisik, dan banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Nah, jenis paragraf deskripsi ini yang pertama adalah deskripsi spasial, yaitu paragraf ini menggambarkan atau melukiskan suatu objek yang berupa ruang atau tempat. Kemudian yang berikutnya yaitu deskripsi subjektif. Ini menggambarkan atau melukiskan objek yang didasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulisnya, di mana penulis ini menggambarkan objek tertentu dengan opini atau kesan pribadinya. Kemudian yang berikutnya yaitu deskripsi objektif. Adalah suatu paragraf yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek tertentu secara apa adanya sehingga pembaca di sini dapat membayangkan keadaan yang sebenarnya pada objek tersebut. Nah, paragraf ini tidak disertai dengan opini atau pesan penulis. Ini bagian daripada jenis-jenis paragraf deskripsi. Kemudian yang berikutnya yaitu paragraf argumentasi. Adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya ini dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahan, atau ide pribadi penulisnya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Nah, ciri-cirinya di sini adalah berisi pendapat, pandangan, kemudian memiliki data-data faktual, kemudian menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan menganalogi, kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat. Nah, adapun jenis-jenis daripada paragraf argumentasi, yang pertama adalah paragraf argumentasi sebab akibat. Nah, paragraf ini diawali dengan pendapat-pendapat yang berupa sebab-sebab dari suatu permasalahan tertentu yang pada akhirnya diarahkan pada suatu kesimpulan umum yang disebut juga dengan akibat dari sebab-sebab tersebut. Kemudian yang berikutnya ini di sini yaitu paragraf argumentasi akibat sebab. Nah, pada paragraf ini diawali dengan pendapat-pendapat yang berupa akibat dari suatu permasalahan tertentu dan pada bagian akhir paragraf ini dijabarkan apa yang menjadi penyebab akibat-akibat tersebut. Yang berikutnya yaitu paragraf naratif, yaitu jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa atau pengalaman pribadi
berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa, di mana ini merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam suatu waktu. Adapun ciri-cirinya yaitu ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Kemudian mementingkan urutan waktu dan tidak terdapat dalam karya fiksi. Adapun jenis-jenis daripada paragraf naratif, ini yang pertama adalah paragraf naratif urutan waktu. Artinya, paragraf naratif urutan waktu ini menonjolkan sisi urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Hal ini sering disebut dengan istilah kronologi. Sedangkan paragraf naratif urutan tempat kejadian, ini adalah paragraf naratif yang menonjolkan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang berikutnya adalah paragraf persuasif. Adalah paragraf yang berisi berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Nah, ini disajikan sangat-sangat menarik dan meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang diisiratkan itu merupakan suatu hal yang amat sangat penting. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca dapat diubah. Kemudian berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan, berusaha menciptakan kesempatan dan berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang, dan menunjukkan fakta-fakta dan data yang menguatkan argumen. Nah, adapun jenis-jenis daripada paragraf persuasif, yaitu yang pertama adalah persuasi politik. Nah, ini sesuai dengan namanya, persuasi politik ini dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan negara. Kemudian persuasi pendidikan, ini dipakai oleh orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan suatu pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah persuasi advertensi. Ini adalah dimanfaatkan terutama dalam bidang dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah persuasi propaganda. Ini tujuannya tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi saja, tetapi diharapkan pembaca dan pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Ini biasanya isi ajakannya kampanye. Nah, itu adalah sekelumit, yaitu mengenai mengevaluasi jenis-jenis paragraf, baik itu deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kita akan bahas mengenai menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Nah, ini sebetulnya materi ini jadi satu, tetapi kita pisah menjadi dua. Yang pertama tadi yaitu mengenai paragrafnya, nanti yang lebih spesifik kita nanti bisa ditanyakan pada guru bahasa Indonesia. Nah, di sini yang fokus akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana kita membuat dokumen daripada pengolah kata. Nah, di sini pada pembahasan ini akan kita membuat dokumen ini dengan menggunakan Microsoft Word, di mana pembuatan dokumen sederhana ini meliputi pembuatan dokumen baru, penyiapan dokumen, pengaturan teks dan paragraf, edit teks, dan pengaturan halaman. Nah, untuk membuat dokumen sederhana, ini yang pertama yaitu bagaimana kita membuat dokumen baru. Jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, ini biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulis. Namun, jika komputer tidak secara otomatis tidak menyediakan dokumen kosong,
maka ada cara alternatif dalam membuat daripada dokumen baru. Yang pertama adalah kita klik tombol Microsoft Office, lalu kita klik New. Kemudian akan keluar kotak dialog New. Nah, pada dialog New dokumen ini akan muncul yaitu menu template-nya. Yang di sini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama adalah blank dokumen. Ini adalah dokumen kosong. Kemudian install template. Ini untuk membuat dokumen dari beberapa template yang disertai pada paket Microsoft Word. Kemudian ada My Template, ini untuk dokumen dari template buatan. Kemudian ada New Form Existing, yaitu membuat dokumen dari beberapa template. Kemudian jika komputernya sedang digunakan ini terhubung ke internet, nah ini kita juga dapat menggunakan template yang disediakan pada Microsoft Office secara online. Nah, jika sudah dipilih, maka kita klik untuk create-nya. Ini bisa juga menggunakan cara alternatif, yaitu kita klik tombol New Document pada toolbar Quick Access. Ini jika sudah dibuat. Selain menggunakan kedua alternatif di atas, bisa juga dengan langsung menekan tombol Ctrl N di keyboard. Nah, ini maka dokumen baru akan muncul di layar. Kemudian yang berikutnya yaitu kita akan menyiapkan daripada suatu dokumen. Yang pertama adalah penyimpanan dokumen baru. Untuk pertama kalinya, dokumen yang baru saja kita buat ke bentuk file dokumen pada sistem Microsoft Word, baik itu 2007, 2010 dan sebagainya. Adapun langkahnya, ini yang pertama kita klik tombol Microsoft Office, kemudian klik Shift As, atau bisa juga kita dengan menekan Ctrl S secara bersamaan pada keyboard. Kemudian yang berikutnya ini akan menampilkan kotak dialog daripada Shift As. Pada pilihan Shift In atau Shift As ini tentu folder atau drive yang akan dijadikan tempat dari suatu penyimpanan. Kemudian ketikkan nama file dokumen pada kotak file name-nya, lalu klik Save. Kemudian yang berikutnya kita yaitu menyimpan setelah melakukan perubahan. Nah, untuk menyimpan dokumen yang baru saja dirubah di file aslinya atau asalnya, ini kita tinggal klik tombol Microsoft Office lalu klik Save, atau kita juga bisa dengan menekan Ctrl S di keyboard secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya yaitu penyimpanan dokumen dengan nama lain. Nah, untuk menyimpan dokumen yang sudah disiapkan pada Microsoft Office dan ingin disimpan dengan nama lain, maka kita bisa menggunakan dengan cara yang pertama klik tombol Office button, kemudian lalu klik Shift As atau tekan F12 di keyboard. Atau keduanya akan menampilkan kotak dialog Shift As dengan ketik nama file, kemudian dokumen baru. Ini tidak boleh sama dengan nama asli sebelumnya. Ini pada kotak file name lalu Shift. Berikutnya menyimpan dokumen ke format lain. Nah, ini untuk secara default Microsoft Word ini memiliki ekstensi atau akhiran DOCX. Nah, ini untuk menyimpan dokumen yang baru saja kita buat pada Microsoft Office ke format lainnya, yaitu dengan cara klik tombol Microsoft Office lalu klik Shift As, maka akan muncul kotak dialog Shift As. Kemudian pada pilihan Shift In ini terdapat folder atau drive yang akan dijadikan tempat penyimpanan. Nah, pada kontak file name ini kita masukkan nama baru jika menginginkan untuk dirubah. Kemudian pilih Shift As Type, artinya di sini adalah kita menginginkan tipenya. Klik format file dokumen yang diinginkan, kemudian klik Save. Nah, ini salah satu cara.
Nah, yang berikutnya yaitu pengaturan teks dan paragraf. Nah, di sini untuk menentukan jenis, ukuran, dan style huruf, yaitu untuk memperindah tampilan suatu dokumen, ini kita dapat mengganti jenis, ukuran, dan style huruf dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan perintah singkat atau icon. Maksudnya di sini, dengan menggunakan metode ini, kita dapat melakukan pengaturan terhadap jenis, ukuran, style huruf, dan sebagainya dengan cara yaitu tandai terlebih dahulu teks yang ingin kita rubah atau kita blok, kemudian merubah jenis huruf dengan klik item font. Nah, kemudian untuk merubah hurufnya, klik item font size yang di sebelah item font. Kemudian untuk membuat huruf cetak tebal, kita klik icon bold. Sedangkan untuk huruf miring, kita klik untuk icon italic. Sedangkan garis bawah, kita underline. Sedangkan untuk membuat huruf naik, ini kita klik icon X kuadrat. Untuk merubah warna, ini kita klik icon dengan huruf A. Dan merubah bentuk dari huruf kapital ke huruf biasa dan sebagainya, kita klik lalu pilih bentuk yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya yaitu kotak dialog font. Caranya pertama, kita tandai teks yang akan dirubah atau bisa dilakukan sebelum mengetik. Kemudian yang kedua, pada tab Home, klik perintah untuk menampilkan kotak dialog font pada grup font atau kita tekan Ctrl D secara bersama-sama pada keyboard. Maka akan keluar dialog. Salah satunya di sini ada font, font style, size, font color, kemudian underline style dan underline color dan efek. Kemudian yang berikutnya yaitu kita menentukan spasi antar baris. Nah, untuk menentukan spasi antar baris ini, yang pertama pilih paragraf yang dirubah, pilih home pada grup paragraf, kemudian klik icon line spacing, kemudian klik format paragraf yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, menentukan spasi sebelum atau sesudah paragraf. Ini dengan cara pilih paragraf yang akan dirubah, kemudian klik pick layout pada grup paragraf, klik tanda panah atau spacing after dan masukkan nilai yang diinginkan. Kemudian yang keempat, menentukan perataan paragraf dengan cara yaitu pilih paragraf yang akan dirubah, klik home pada grup paragraf, klik perataan yang diinginkan. Misalnya ini untuk text left, ini membuat untuk teks rata di kiri saja. Sedangkan center ini berada di tengah, kemudian track ini teks rata di kanan, dan justice ini untuk membuat teks rata kiri dan kanan. Kemudian membuat bold. Untuk membuat bold, apa sih sebetulnya bold? Yaitu gambar-gambar kecil yang berfungsi untuk mempercantik tampilan dari suatu rincian atau urutan tertentu yang otomatis dilakukan oleh komputer. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih paragraf, klik tab home pada grup paragraf, klik tanda panah bold, kemudian klik gambar bulatnya, kemudian maka keluar dialog simbolnya, klik salah satu simbol yang diinginkan, lalu klik OK dan klik OK kembali. Berikutnya membuat bingkai dan warna belakang paragraf. Untuk lebih memperindah lembar kerja dokumen, ini kita terkadang harus menambahkan bingkai. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tandai teks, klik menu Page Layout, lalu klik Page Border, ya. Kemudian untuk memberi bingkai klik bordernya, tab bordernya, ini kita tentukan yaitu pada kotak pilih style, kemudian
kotak pilihan color, kemudian pilihan weight, pilihan apply to, dan pastikan pada setting yang terpilih bukan pilihan none. Berikutnya di sini adalah untuk editing suatu teks. Nah, yang pertama adalah memindai teks. Untuk memindai teks, ini biasanya diistilahkan dengan menyorot teks, memilih teks atau juga memblok teks. Adapun cara memilih teks bisa menggunakan mouse, keyboard atau gabungan dari keduanya. Nah, nanti bisa dilihat pada beberapa materi, yaitu penggunaan daripada keyboard. Di situ nanti ada fungsi dari masing-masing tombolnya. Satu misal Shift plus digunakan suatu karakter di sebelah kanan, kemudian Shift plus, ada Shift min, dan seterusnya. Nanti silahkan dipelajari. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan mouse. Nah, nanti di situ juga ada, yaitu tombol ini untuk apa? Apakah tahan, klik tahan, atau drag, kemudian double klik atau triple klik, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat pada materi lengkapnya. Kemudian menggunakan mouse dan keyboard. Nah, ini juga sama, nanti bisa dipelajari. Berikutnya pemindahan teks. Nah, untuk pemindahan teks ke lokasi baru pada dokumen yang sedang dikerjakan, ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Pilihlah teks yang akan dipindahkan, kemudian klik home, group clipboard, kemudian klik icon cut. Atau bisa juga dengan menggunakan keyboard, yaitu tekan Ctrl X secara bersama-sama. Kemudian tentukan lokasi baru penyimpanan teks yang akan kita ambil tadi. Kemudian masih di tab home, klik icon paste. Berikutnya undo dan repeat. Nah, undo apa? Undo di sini adalah untuk membatalkan perintah yang baru saja diberikan pada Microsoft Word. Sedangkan repeat ini adalah mengulang perintah yang baru saja diberikan pada Microsoft Word. Ini caranya dengan menekan icon repeat pada Quick Access Toolbar atau dengan menekan pada keyboard secara bersamaan, yaitu tombol Ctrl plus Y. Kemudian menemukan kata pada dokumen yang tersebar. Ini untuk menemukan suatu kata pada dokumen yang tidak terlalu banyak dari beberapa halaman memang mudah, tapi coba bayangkan apabila harus menemukan satu kata pada dokumen yang terdiri puluhan bahkan ratusan halaman. Ini tentu saja sangat merepotkan. Nah, kita bisa memakai fasilitas pada Microsoft Word dengan menggunakan Find, yaitu dengan cara klik tab Home, lalu cari grup editing dan klik Find, maka muncul kotak dialog Find and Replace. Pada kotak pilihan Find Words, tulislah teks yang akan dicari. Nah, lalu klik Find Next untuk mencari perkatanya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengganti kata pada dokumen. Nah, untuk mengganti beberapa kata yang sama pada dokumen yang terdiri dari banyak sekali halaman yang tidak efisien, apabila harus ditemukan dahulu, diganti satu persatu dan diketik secara manual. Ini sangat tidak efisien sekali. Nah, kita bisa menanggulanginya yaitu dengan cara klik tab Home, kemudian cari grup editing, kemudian klik Replace. Kemudian pada kotak pilihan Replace with, tulis kata yang baru. Klik Replace untuk mengganti satu persatu atau klik Replace All. Ini digunakan untuk mengganti kata keseluruhan yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya yaitu menghapus teks. Adapun caranya yaitu pilih teks yang akan dihapus, tekan delete di keyboard dan maka teks tersebut akan terhapus.
Nah, anak-anakku sekalian, nah ini mungkin sedikit materi yang saya berikan. Nanti silakan kalian bisa download atau dilihat materi lengkap saya, yaitu tentang, jadi materi lengkap saya nanti bisa dilihat pada alamat yaitu https://simkomdik1anas.blogspot.com/2020/08/materi 4 mengevaluasi paragraf dan .html. Nah, silakan dipelajari, dipahami. Selamat belajar dan kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.